Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supriyono STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik, kami dari kelompok uji toleransi akan membahas materi tentang uji toleransi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada saya, Mutiara Santika Wahyudi, sebagai moderator. Kemudian, ada Rosa Delima Wulan, Seli Gani Sofianingrum, Alif Fatur Rahman, Mikael Fahrul Maliki, dan Ilham Kurniawan. Pengertian. Uji toleransi merupakan salah satu uji yang dilakukan untuk membedakan senyawa aldehid dan senyawa keton. Senyawa aldehid sendiri merupakan salah satu senyawa karbon yang mengandung gugus karbonil, yang mana salah satu lengannya mengikat gugus alkil dan lengan yang lain mengikat atom hidrogen. Struktur dasar dari senyawa aldehid adalah RCHO. Kemudian, senyawa keton yang memiliki kemiripan dengan senyawa aldehid. Hanya saja, kedua lengannya mengikat gugus alkil. Struktur dasar dari senyawa keton ialah RCOR. Persamaan dan perbedaan aldehid dan keton. Persamaan antara aldehid dan keton terletak pada rumusnya, yaitu CnH2nO. Perbedaan antara aldehid dan keton terletak pada gugus fungsi dan tingkat kereaktifan. Aldehid lebih reaktif dibandingkan dengan keton, karena aldehid memiliki gugus H, di mana gugus H lebih mudah teroksidasi. Kegunaan aldehid dan keton. Pada aldehid terdapat formaldehid, yaitu sebagai bahan pengawet. Contohnya adalah bahan pengawet manusia dan bahan pembuat berbagai jenis plastik termoset. Yang kedua yaitu sinamaldehid, yaitu penyebab bau khas pada kayu manis. Yang ketiga, vanili sebagai aroma pada vanili. Pada keton terdapat aseton, yaitu sebagai pelarut fitur dan plastik. Yang kedua ada metil etil keton sebagai pelarut koteks. Dan yang terakhir ada muskon sebagai bahan pembuat minyak wangi. Uji toleransi. Jika ditambahkan oksidator pada larutan yang mengandung aldehid ataupun keton, larutan yang mengandung aldehid akan teroksidasi atau bereaksi dengan oksidatornya, sedangkan larutan yang mengandung keton tidak akan teroksidasi atau bereaksi dengan oksidatornya. Oleh karena itu, digunakanlah uji toleransi yang merupakan uji larutan dengan reaksi toleransi untuk membedakan antara aldehid dan keton berdasarkan kemudahannya mengalami oksidasi. Reaksi toleransi yang digunakan adalah diamina perak 1 atau diamine silver 1 dengan rumus molekul AgH6N2+ yang ditemukan pada tahun 1872 oleh Bernhard Tollens. Bagaimana cara membuat reaksi tolen? Untuk membuat reaksi tolen, larutan ditambah dengan beberapa tetes natrium hidroksida sehingga membentuk reaksi perak nitrat, ditambahkan dengan natrium hidroksida menghasilkan perak 1 oksida plus natrium nitrat plus air. Kemudian ditambahkan dengan beberapa tetes amonia senyawa dengan rumus NH3 sehingga membentuk reaksi perak 1 oksida, ditambahkan dengan amonia plus natrium hidroksida plus air menghasilkan diamin perak 1 hidroksida plus natrium hidroksida. Kemudian diamin perak 1 hidroksida diionkan sehingga didapatkan AgNH32+ yang merupakan reaksi tolen. Selanjutnya prosedur uji tolen. Terlebih dahulu kita menyiapkan sampel aldehid dan keton. Kemudian melakukan 1 tetes aldehid cair setara dengan 10 mg aldehid padat dengan sedikit air atau etanol ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya menambahkan larutan tersebut sedikit demi sedikit dengan reaksi tolen menggunakan pipet. Lalu mengaduk hingga homogen dan panaskan dalam air mendidih menggunakan hot plate. Kemudian mengamati terjadi endapan perak atau tidak di sampel larutan. Larutan yang mengandung gugus aldehid maka akan terbentuk endapan. Lalu, bagaimanakah mengetahui bahwa suatu sampel yang diuji mengandung aldehid maupun keton? Hal ini dapat dijelaskan melalui reaksi berikut. Ketika reaksi toleransi bereaksi dengan larutan yang mengandung gugus aldehid, maka akan membentuk emulsi berupa endapan perak. Maka larutan tersebut mengandung aldehid. Hal ini terjadi karena adanya atom hidrogen yang membuat aldehid dapat dengan mudah teroksidasi dan reaksi toleransi akan tereduksi menjadi Ag atau perak.
Sedangkan pada saat keton dan tolens direaksikan, tidak akan terbentuk endapan perak. Hal ini dikarenakan reaksi tolens tidak dapat mengoksidasi keton, karena keton tidak memiliki adanya atom hidrogen. Sehingga, hasil uji tolens dapat diketahui sebagai berikut. Suatu sampel dapat dikatakan sebagai aldehid apabila direaksikan dengan reaksi tolens, kemudian dipanaskan akan terbentuk cermin perak pada dinding tabung reaksinya. Sedangkan sampel dapat dikatakan sebagai keton apabila terjadi reaksi negatif atau tidak akan menunjukkan adanya cermin perak pada dinding tabungnya. Berikut contoh prosedur uji tolens. Using Tollens reagent to test for aldehydes. The silver mirror test. This video demonstrates how to use Tollens reagent to test for aldehydes. This video first demonstrates the preparation of Tollens reagent. Two tests will then be carried out. One shows a positive result, and the other shows a negative result. Preparation of Tollens reagent. Add 2 ml of 0.3 molar silver nitrate solution into a clean test tube. And then add 1 to 2 drops of 0.3 molar sodium hydroxide solution. Brownish precipitate of silver oxide will be formed. Add a 3 molar aqueous ammonia solution drop by drop with a dropper, until all the silver oxide precipitate is just dissolved. Do not add excess amount of the ammonia solution. The solution obtained is aqueous diamine silver solution, which is also known as Tollens reagent. Add a small amount of sample to the Tollens reagent. Shake the mixture gently, and then stand it on the bench for 10 minutes. Observe if there is a silver coating formed on the inner surface of the test tube. If there is no observable change, warm the mixture in a warm water bath for 5 minutes. If the sample is an aldehyde, a positive test result will be obtained. If the sample is not an aldehyde, the test will give a negative result. It is important that Tollens reagent should be freshly prepared. Prior to disposal, the reagent must be acidified immediately after use. The addition of acid prevents the formation of explosive silver nitride. Aplikasi uji tolens. Dalam industri, uji tolens dapat digunakan untuk pembuatan bubuk perak. Bubuk perak dengan luas permukaan tinggi disiapkan melalui proses tolens. Proses ini melibatkan pengurangan reaksi tolens di bawah sonikasi pada suhu kamar dengan menambahkan reaksi tolens secara bertahap ke dalam campuran larutan glukosa dan natrium hidroksida. Bubuk perak terbentuk segera tanpa pembentukan cermin perak pada dinding wadah. Dari pembahasan materi uji tolens di atas, dapat disimpulkan bahwa tolens merupakan senyawa yang digunakan untuk membedakan antara aldehid dan keton. Tolens dapat mengoksidasi senyawa aldehid karena senyawa aldehid memiliki atom hidrogen. Hal ini dapat ditandai dengan terbentuknya endapan perak setelah reaksi. Dalam bidang industri, uji tolens banyak dilakukan untuk membentuk endapan perak.
Sekian pemaparan materi uji toleransi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Supriyono STMT. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.